Good morning guys, Sandy speaking. Hari ini gue ada konten baru namanya Telat Review. Dan di episode pertama ini, gue mau review game konsol handheld dari Sony, yaitu PlayStation Vita. Jelas banget kalau ini adalah konsol lama. Ya, namanya juga Telat Review, tidak ada kata telat untuk direview. PlayStation Vita, atau yang biasa kita sebut PS Vita, adalah konsol permainan video game yang diluncurkan oleh Sony Computer Entertainment setelah meraih kesuksesan di generasi pertamanya, yaitu PSP. PlayStation Vita, yang berarti hidup dalam bahasa Latin, secara resmi diperkenalkan oleh Sony pada tanggal 6 Juni 2011. PlayStation Vita mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu adalah konektivitas menjadi andalan pada PS Vita. Seperti PS Vita mempunyai spesifikasi 2 stick analog, 6 axis motion sensor, mempunyai 2 kamera di depan dan di belakang, dan mempunyai teknologi layar sentuh. Tidak seperti versi PSP sebelumnya yang hanya menggunakan Wi-Fi, PS Vita meluncurkan 2 versi, yaitu PS Vita dengan versi Wi-Fi only dan PS Vita dengan versi Wi-Fi dan 3G. Jadi PS Vita itu ada seri yang fat dan slim. Gue punya PS Vita fat. Kenapa gue beli PS Vita? Gue beli ini sebelum pandemik. Jadi untuk keseharian gue itu selalu di luar rumah aktivitasnya. Jadi ketika gue udah di rumah, gue udah capek, jadi hasrat gue buat bermain game konsol itu udah kurang banget. Makanya gue berniat ingin beli konsol handheld dengan grafis yang bagus, dan PS Vita adalah pilihan gue. Alasannya kenapa? Pertama, gue suka dengan fitur menarik dari PS Vita ini, di mana layar PS Vita bisa lo sentuh layaknya bermain game di smartphone. Jadi lo bakalan bisa ngerasain experience bermain dengan layar sentuh di game seperti Rayman Legends kayak gini. Yang kedua, sistemnya yang udah bisa di jailbreak. Jadi karena PS Vita sudah bisa CFW, jadi gue bisa ngerasain library game PS Vita yang ingin gue coba, seperti Persona 4 Golden, Final Fantasy, Uncharted, dan masih banyak lagi. Gue bisa download game apa aja gratis tanpa dipungut biaya. Lu tinggal modal Wi-Fi atau internet yang speednya cakep. Ketiga, karena gamenya boleh dibilang grafik dari PS Vita ini hampir seperti PS3. Selain itu ada beberapa game PS2 atau PS1 yang diremaster kembali di PS Vita, seperti Persona 4 Golden, God of War, Final Fantasy, atau Metal Gear Solid, masih banyak lainnya. Jadi dengan punya PS Vita, gue bisa nostalgia main game PS2, PS1 dengan grafik tentunya HD, atau bisa mendapatkan game seperti PS3 tapi dimaininnya secara portable. Keempat, udah pasti alasannya adalah portable. Ya, tujuan utama gue beli ini adalah praktis atau fleksibilitas, karena gue bisa main sambil tiduran di rumah atau beraktivitas di luar, seperti gue lagi naik kereta, naik transportasi umum, atau lagi ngantri, lagi apapun, gue bisa main game ini secara portable. Well, walau banyak rumor ini adalah konsol gagal nih dari Sony, tapi menurut gue sebenarnya ini gak terlalu gagal banget kok. Konsepnya udah cakep banget. Mungkin di tahun peluncuran PS Vita banyak banget nih saingannya. Salah satunya adalah game mobile di smartphone juga lagi kenceng-kencengnya ya di tahun tersebut. So far selama pemakaian, hal yang bikin gue jengkel, gue pernah ngalamin penyakitnya PS Vita, yaitu seperti GPU crash.
Ya maklum aja karena PS Vita lahir tahun 2011, artinya gue sudah tidak dapat mesin produksi baru lagi. Selain itu menurut gue PS Vita udah cakep banget teknologinya. Well, gue dapat PS Vita Fat ini sekitar 1 jutaan. Terbilang udah murah di era sekarang. Dan menurut gue PS Vita ini masih worth it dipakai tahun 2020 atau ke depannya. Karena library gamenya yang banyak yang seru untuk sekelas handheld. Kalau lu yang mau beli PS Vita, belilah karena lu ingin mendapatkan fleksibilitas. Bermain game di mana aja, kapan aja. Terus belilah karena ada game yang ingin lu mainin. Contohnya gue pengen main Persona 4 Golden, jadi gue harus beli PS Vita. Atau gue pengen namatin lagi God of War di PS2, gue bisa main lagi di PS Vita. Contohnya seperti itu. Terima kasih yang udah betah nonton Telat Review episode pertama. Nantikan Telat Review episode selanjutnya dengan objek yang seru pastinya. Gue M Sandi N pamit. Bye bye.